Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Kevin Angaresta dengan NIM 23153554001. Jadi di video kali ini saya dan kelompok saya ingin memaparkan materi secara singkat yaitu komunikasi data. Jadi poin-poin pembahasan yang akan kita paparkan di sini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga kelebihan dan kekurangannya, yang keempat komponen-komponen, dan yang kelima itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita masuk ke poin yang pertama yaitu pendahuluan. Secara umum, komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data dan informasi melalui dua atau perangkat lebih. Proses komunikasi data melibatkan dua titik yang menjadi pusat dari pengiriman data sekaligus informasi. Poin yang kedua yaitu tujuan. Nah, dari tujuan ini yang pertama yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, tanpa kesalahan dan juga ekonomis dari suatu sumber menuju ke sumber lain. Yang kedua, memungkinkan pengguna sistem komputer dan perangkat mendukung dari jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun tersebar sehingga mendukung semua manajemen kontrol baik secara desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, membantu mempermudah kemungkinan pengolahan data pengaturan yang ada dalam berbagai sistem komputer. Yang kelima, mengurangi waktu pengolahan data. Yang keenam, mendapatkan data secara langsung dari sumbernya. Yang ketujuh, mempercepat keluasan informasi. Nah, poin selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memungkinkan kita untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar tanpa ada kesalahan secara efisien dan ekonomis dari suatu tempat. Selanjutnya, penggunaan komputer secara tepat maupun secara keseluruhan sehingga manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi itu lebih mudah. Yaitu selanjutnya mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Selanjutnya mengurangi data langsung dari sumbernya. Mendapatkan langsung data langsung dari sumbernya. Mengurangi waktu untuk pengolahan data, mempercepat penyebaran komunikasi juga. Dari kekurangan, yaitu kecepatan data itu terbatas tergantung pada besar data yang dikirimkan. Itu bisa jadi tidak cocok karena trafik yang besar. Selanjutnya, keterbatasan bandwidth gitu. Tapi dapat diatasi dengan penambahan bandwidth. Selanjutnya throughput. Throughput adalah ukuran beban dari sistem, yaitu persentase waktu yang diberikan untuk pengiriman data dengan melewati media transmisi tertentu. Yang terakhir yaitu faktor manusia. Nah, karena manusia merupakan perancang, pembuat sekaligus pengguna sistem, faktor manusia merupakan faktor yang sangat dominan, lancar atau setidaknya sistem. Itu next. Perkenalkan, nama saya Nonton Martin. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu komponen komunikasi data. Pada poin pertama, yaitu sumber data. Sumber data merupakan tempat di mana kumpulan data dapat dimunculkan sekaligus dikirimkan secara bersamaan. Untuk poin yang kedua, yaitu transmitter. Komponen transmitter ini berfungsi untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan melalui media tertentu. Untuk poin yang ketiga yaitu sistem transmisi. Sistem transmisi merupakan media yang berfungsi membawa sinyal dari sumber transmitter menuju penerima. Untuk poin yang keempat yaitu penerima. Penerima adalah komponen untuk menerima sinyal yang sudah dikirim oleh sinyal transmisi. Untuk poin yang kelima atau yang terakhir yaitu pengirim dan tujuan. Pengirim adalah alat untuk memproses dan mengirim data melalui sistem transmisi, bisa berupa komputer atau pesawat telepon. Tujuan adalah perangkat yang menerima dan mengarahkan data ke pengguna melalui perangkat lunak aplikasi. Untuk slide berikutnya akan dibaca oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Dwiki Restu Setiawan dengan NIM 23153554061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang komunikasi data, yaitu contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. ATM. ATM atau Automated Teller Machine
atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan anjungan tunai mandiri, adalah sebuah alat telekomunikasi elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi keuangan seperti penarikan tunai, transfer, deposit, pembelian atau pembayaran, atau sekedar hanya untuk mengetahui informasi saldo setiap saat tanpa perlu berinteraksi langsung dengan pegawai bank. 2. Electronic mail. Electronic mail atau surat elektronik adalah mekanisme digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau intranet. Pesan-pesan yang telah dikirim dan diterima melalui surat elektronik biasanya di-encode dalam bentuk teks ASCII. Selain teks, kita juga dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau suara. 3. Handphone. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih.